Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thubutun naskhi, ya, syarat-syarat nasakh. Kemarin pertama adalah ini syarat nasakh ada 3, ya, yang di sini disebutkan 3. Yang pertama adalah ta'adzurul jama' baina dalilain, yakni ada udzur untuk menjamak 2 dalil yang bertentangan. Ada 2 dalil yang enggak mungkin dijamak sehingga harus pakai nasakh, pakai nasakh mansukh. Yang kedua, diketahui bahwa yang menasakh dia datangnya terakhiran, al-ilmu bi ta'akhurin nasikh. Ya, datangnya terakhiran, maksudnya perawinya dengan cara perawinya masuk Islam terakhir. Ya. Atau dia ayatnya turun setelah hijrah. Sebelumnya turun sebelum hijrah, jelas. Maka yang setelah hijrah menasakh yang sebelum hijrah jika bertentangan, satu halal satu haram nggak mungkin dijamak. Misal kalau si nasakh harus salah satunya menasakh yang lain, dan yang menasakh bukan yang datang duluan tapi yang datang terakhiran. Baik, yang ketiga kita masuk baru ini thubutun nasikh, tetapnya yang menasakh, yang menghapus. Ya, thubut, tetap itu maksudnya benar-benar dia ada, ya, benar-benar nasikhnya itu tegak dengan kokoh. Washtartal jumhuru, dan jumhur ulama memberi mensyaratkan an yakuna aqwa minal mansukhi, ya, nasikhnya harus lebih kuat, aqwa, ya, harus lebih kuat dari mansukh yang dihapus. Fala yunsakhul mutawatiru, maka riwayat-riwayat yang mutawatir tidak dihapus indahum, di sini bagi mereka para jumhur ulama, bil ahad, dengan hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Ahad apa hadisnya? Ada 3 jenis. Ya, udah belajar mustalah. Udah belajar kan? Hadis ahad ada 3. 1 masyhur. Berapa perawi? 3 sampai 10. Kemudian hadis setelah masyhur aziz. Berapa perawi? 2. Terakhir gharib. Berapa perawi? 1 jalan. Ya. Kalau 1 jalan namanya aziz, 2 jalan namanya apa? Dari gharib, yang 2 jalan aziz, yang 3 3 sampai 10 masyhur. Ini masih kerangka ahad. Belum, ya. Lebih dari 10 namanya mutawatir. Tapi sebenarnya hadis mutawatir berapa jumlahnya ini ada khilaf. Ya, ada yang mensyaratkan sampai enggak ada jumlahnya, ada yang sampai 70, wallahu a'lam. Ya. Tapi ulama sebagian mentarjih lebih dari 10, ya, cukup menjadi alasan sebuah hadis mutawatir. Sehingga mutawatir tidak bisa dihapus dengan yang hadis-hadis had. Ini hadis yang perawinya 100 orang atau 70 orang, seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini perawinya 70. Tidak mungkin dihapus dengan hadis-hadis yang hanya perawinya 1 atau 2, ya, yang misalnya mengatakan boleh berdosa atas nama Nabi, yang misalnya penting niatnya baik untuk menyebarkan Islam, misalnya ada hadis seperti itu. Jika sahih pun nggak bisa diterima, ya. Ini menurut jumhur. Wal arjah, tapi kata Syekh Utsaimin tetap, dan yang lebih kuat, wal arjah, yang paling kuat, annahu la yushtarat, bahwa tidak disyaratkan an yakuna an-nasikhu aqwa, tidak disyaratkan, ya, nasikh lebih kuat dari mansukh. Kenapa? Li'anna mahalla naskhi al-hukmu, karena tempat penghapusan adalah hukum, bukan banyak-banyakan riwayat. Ya, walaupun riwayatnya dari
Abu Bakar, Umar, atau 10 sahabat atau 15 sahabat, kalau semuanya meriwayatkan sebelum hijrah Nabi, kemudian ada hadis dari Abu Hurairah yang hanya 3 tahun bersama Nabi, mengatakan menasakh hukum ini, dan semuanya sahih berasal dari sahabat, maka tidak masalah satu sahabat, riwayat hadis satu sahabat menghapus semua atau seperti banyak yang lain. Ini yang sahih. Karena apa? Hukum masalahnya, bukan banyak-banyakan riwayat. Menurut beliau, li'anna mahal naskhi al-hukmu wala yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. Maka tidak disyaratkan untuk menetapkan atau penetapan dari penasakh ya adalah harus tawatur, harus mutawatir. Tidak disyaratkan. Wallahu a'lam. Yang penting penasikhnya sudah thubut cukup ya. Syaratnya ini nggak usah dipusingkin sama antum ya. Yang akan tanya adalah thubutun nasikh. Sebutkan 3 syarat nasakh. 1, ta'adzurul jam' baina dalilain. Kedua apa? Naam, al-'ilmu bi ta'akhurin nasikh hadil mansukh. Lakin harus dengan dalil dari pengetahuan ini harus dari kitab dan sunnah, bukan dari kita sendiri. Kira-kira, nggak boleh kira-kira. Harus jelas tarikhnya. Yang ketiga apa? Thubutun nasikh, baru lengkap nasakh berjalan dalam sebuah hukum, dan hukum ini dihapus dengan hukum ini. Aqsamun nasakh, jadi jenis nasakh yang qasimun naskhu bi'tibari nassil mansukhi ila thalathati aqsamin. Ya, nasakh terbagi bi'tibari nas ya, dengan ditinjau dari nas al-mansukhnya, nas yang dihapusnya, ila thalathati aqsamin, kepada 3 jenis. Al-awwal ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu, apa-apa yang dinasakh hukumnya dan tetap lafadznya. Ini lafadznya ada di Quran tapi hukumnya sudah dicabut. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Wahai orang beriman, jangan dekati salat ketika kalian mabuk. Berarti boleh mabuk di luar sholat. Ini tidak haram. Iya benar ya. Ali Hamzah biasa mabuk. Tapi Hamzah bin Abi Thalib nyembelih ontanya orang. Diturunkan ini 100 sahabat sholat ngimamin, bacanya ngaco. Qul ya ayyuhal kafirun kebalik-balik, apalagi yang nyembah Allah jadi nyembah. Ayatnya jadi Allah yang nyembah saya, jadi kebalik-balik. Orang mabuk baca Quran, nggak tahu apa yang dia katakan. Maka turunlah ayat nggak boleh mabuk ketika sholat. Pertama hanya menegaskan mabuk itu nggak baik, dosanya lebih banyak, tapi belum haram, belum sampai derajat haram. Baru kerusakan jelas, maka Umar doa lagi. Tadi doa Umar, doa lagi, turun haram ketika sholat, nggak boleh. Udah mau dekati sholat jangan minum khamar, sholatnya nggak sah. Nah, orang berhenti pelan-pelan ketika mau sholat, nggak makan khamar lagi, nggak minum khamar. Terus kerusakan tambah parah ya. Yang Hamzah nyembelih onta nggak sadar, kerusakan banyak pokoknya. Orang yang bunuh anaknya nggak sadar, orang lagi mabuk di luar akal. Akhirnya turunlah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibu. Khamar, judi, ya, ansab dan azlan, ya, semuanya adalah najis, amalan syaitan, jauhi. Jauhi di sini maksudnya adalah dia tinggalkan, dia melakukan dosa dan dipukul 80 kali. Cambuk orang yang minum khamar. Coba dipraktekkan di sekarang. Ada yang minum khamar lagi kira? Kabur semua. Enggak dihukum kan, minum khamar malah gagah, coba malah ditakutin. Ya kan? Cuma sekarang yang minum khamar gagah malah kita jadi ngeri orangnya. Allah suka minum khamar. Kalau tegak pemerintahan sesuai syariat, orang minum khamar kita tangkap langsung hajar 80 kali halal. Ya. Hampir aja kemarin miras dihalalkan, dibolehkan, hampir ya, alhamdulillah tidak jadi. Dan semoga tidak diangkat lagi.
ganti presiden atau ganti masa bisa diangkat lagi masalah pembolehan miras di Indonesia. Alhamdulillah. Baik. Misaluhu, permisalannya. Afwan, wa hadza huwal katsiru fil Qur'ani, belum tadi ya. Wa hadza, dan ini ya adalah banyak di dalam Quran. Ini lafadznya ada tapi sudah tidak berlaku. Ini banyak. Misaluhu, permisalnya ayat al-musabarah wa huma qaulu ta'ala, dua ayat agar menetapkan diri dalam kesabaran. Ini jika diperintah perang walaupun berat ya, dan dibatasi oleh Allah. Kalau sudah 20 orang, kalian silakan perangi musuh. 20 lawan 200 coba. 20 lawan 200 pertama ayatnya. Ya. Ayatnya di surat Al-Anfal ayat 65, in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Jika kalian berjumlah 20 orang-orang sabar, maka kalian akan mengalahkan 200. Nusikha hukmuha, hukumnya dihapus. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan. Nah, sekarang Allah meringankan untuk kalian, dan Allah mengetahui pada kalian ada kelemahan dha'fan. Fa in yakun minkum mi'atun sabirah, jika di antara kalian ada 100 orang sabar, yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau kalian 1000 sabar, akan mengalahkan 2000 musuh biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabir, dan Allah bersama orang-orang sabar. Yang pertama tadi berat sekali. Ya, perintah perang 20 orang lawan 200. Bisa enggak kira-kira? Ya bisa dengan izin Allah. Semua bisa, tapi rasa berat. Waalaikumsalam. 20 200. 10 panah lawan 1 panah. Kalah sih secara teori kan. Maka Allah turunkan ayat penghapusannya. Yaudah 1 lawan 2. 1 lawan 2 maju. Taib. Wa hikmatu naskhil hukmi dunal lafzi, dan hikmah penasahan hukum tanpa lafaz. Kok lafaz dihapus, ada hukumnya dihapus tadi. Ini hikmahnya adalah baqa'u thawabit tilawah, tetapnya pahala bacaan ayat tersebut, bacaan Qur'annya tetap dapat pahala. Wa tadhkiru al-ummati, dan mengingatkan umat bi hikmatin naskhi, dengan hikmah nasakh, yakni bahwa dulu ada hukum-hukum yang ada sebelum dihapus seperti ini, kondisinya seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyesuaikan sesuai kemampuan hamba-hambanya, tidak asal-asalan menurunkan hukum, tidak zalim ya, tidak semaunya tanpa hikmah, yakni iradatullah ya, diikat dengan hikmahnya yang adil. Beda dengan manusia, kalau ingin apa sesuai syahwatnya, ingin aja. Atsani, jenis yang kedua, penasakhan jenis yang kedua adalah manusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu, yang lafadznya dihapus, apa-apa yang lafadznya dihapus, wa baqiya hukmuhu, dan hukumnya tetap. Kebalikannya tadi, kalau tadi lafadznya sudah masih ada, hukumnya sudah nggak ada. Sekarang lafadznya sudah nggak ada, ayatnya sudah nggak ada di Quran, tapi hukumnya masih ada. Ka'ayat seperti apa? Ka'ayat rajmi, seperti ayat rajam. Ayat rajam dulu ada di Quran, terus dihapus, hukumnya tetap ada. Hukum berjalan dari kiamat. Rajam bagi orang yang sudah menikah berzina, tapi dengan syarat, awas, ditangkap dengan 4 saksi, atau dia mengaku, atau hamil kalau perempuan ya, hamil tanpa nikah, pasti dia zina, nggak ada cara lain. Kalau diperkosa, itu urusan hakim, urusan sendiri. Baik. Faqad thabata fi sahihain, dan telah tetap secara kuat pada 2 kitab sahih, yakni Bukhari Muslim. Bukhari nomor 6829, Muslim 1691 ya. Min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ana Umar bin
Al-Khattabi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana fima anzalallahu ayat ar-rajmi, adalah dulu dari pada apa yang Allah turunkan, ya, adalah ayat rajam. Faqara'naha, nah, maka kami telah membacanya dulu, wa aqilnaha, dan kami mengetahuinya, akilan, mengakalinya, ini berakal tentangnya, ini mengetahui dengan baik, memahaminya dengan baik. Wa wa'ainaha, dan memahaminya dengan baik. Wa'aina, yani wa'i, dia memahami dengan sangat bagus dan paham. Nah, kami paham dan kami tahu maksudnya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dan Rasulullah, ya, merajam bagi orang yang berzina muhson. Ya, kalau yang masih bikr, perawan, dicambuk 100 kali dan taghribu am, dan diasingkan setahun di negeri yang entah berantah, biar orang lupa, karena ini zina adalah dosa yang sangat menjijikan. Waliyadzubillah. Semoga kita dilindungi dari dosa ini dan keturunan kita semua, dan seluruh murid-murid di sini khususnya, dan seluruh keluarga besar pondok ini. Karena ini dosa tidak bisa lepas siapapun, ya, kecuali yang Allah selamatkan. Nah, di mana-mana ada, ya, di mana-mana dosa ini akan mengintai kalau tidak, mentawakali atau bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih. Kalau yang berzina terus menikah, itu bisa dirajam. Berzina terus menikah, berarti pas berzina apa ini? Udah menikah belum? Bisa aja, enggak. Misal seorang udah menikah, menzinai perawan, hamil, kemudian dinikahi, bisa aja masuk gitu kan? Tetap yang menzinai dirajam. Kalau dia mengaku, enggak. Kalau dia masih perawan, perempuannya perawan, walaupun hamil misal, ya, dicambuk 100 kali aja. Itu pun setelah melahirkan dicambuknya, atau setelah menyusui. Kalau takut pas hamil mengganggu bayinya, bahaya buat bayinya, dan sangat bahaya pas orang hamil dicambuk 100 kali. Nah, cambuk yang kuat, dan bisa meninggal 100 kali, bisa meninggal, nah, dan bisa meninggal. Rata-rata nggak meninggal. Dan di depan manusia orang banyak, di depan manusia banyak bawa sembunyi-sembunyi. Kalau meninggal enggak disalahkan. Apalagi kalau di tangan hamil meninggal. Ini yang nggak disalahkan sih pemerintahnya. Cuman kalau diketahui dia sakit, maka si hakim berijtihad, ya, cambuk 30 kali dulu, suruh istirahat. Besok setelah sembuh cambuk 30 lagi. Caranya macam-macam. Jangan sampai meninggal intinya. Yang lemah terlalu lemah gimana? Ya, cambuk yang lemah, yang penting menyiksa dia. Ya, hakim berijtihad. Kalau anak hakim seperti itu. Kalau hakim yang lain bisa cara melihatnya, cambuk ini badannya kuat, kekar kayak besi, cambuk yang biasa untuk orang lama, ya jangan. Ganti cambuknya yang keras, misalnya. Tapi ini tidak sampai membunuh, tadi tidak sampai membuat dia sakit permanen, dan seterusnya. Tayyib. Masih mana tadi? Warajam Rasulullah, dan Rasulullah tetap merajam. Warajamna ba'dahu, dan kami juga merajam setelah Nabi. Fa akhsha antala bin nasi zamanun an yaqula qailun, dan saya takut akhsha antala zamanun. Di situ lihat, tola adalah fiil madhi yang fa'ilnya adalah zaman, dan saya takut akan lama zaman untuk manusia, yakni setelah lama, an yaqula qailun, seorang akan mengatakan wallahi ma najidu rajma fi kitabillah, dan demi Allah kami tidak mendapati hukum rajam di kitab Allah. Ya. Fayadillu, ya, bitarki faridatin anzalahullah, maka mereka sesat karena meninggalkan, ya, kewajiban yang Allah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun,
dan sesungguhnya rajam di kitab Allah adalah hak ala man zana, kepada orang yang berzina, idza ahsanna, kalau dia ahsana yani muhsan, afan, idza uhsina kalau dia muhsan, kalau dia apa, orang yang pernah menikah atau sudah menikah. Janda iya dirajam, duda iya dirajam. Yang sudah menikah ya, awas. Menikah, bukan orang yang pernah berzina kemudian masih bikr, berzina lagi. Berarti dia belum pernah menikah, dia masuk bikr. Jadi bikr, perawan dan bujang di Islam batasannya apa? Keperawanan, nggak pernah berbuat, atau pernikahan, pernikahan. Terus orang yang belum pernah bersetubuh dengan suaminya, kemudian suaminya meninggal sebelum bersetubuh, dia dihukumi perawan atau dihukumi janda atau thayyib atau muhsan. Dia dihukumi janda, thayyib dan muhsan. Kalau dia berzina, dia rajam. Pernikahan bukan hubungan badan, ya, pernikahan batasnya. Allahu. Idza uqsida minar rijali wan nisa wa qam, yani kalau dia sudah muhsan dari laki-laki dan perempuan, wa qamat al bayyinatu, dan bayyinah jelas, keterangannya jelas, saksi 4 melihat masuknya zakat ke farji, ya, kepalanya lewat, ini jorok, tapi takut orang mengatakan baru nempel bilang zina, keluar air mani nempel, udah berpelukan telanjang baru nempel, maka ini belum dikatakan zina. Nah, yang harus dirajam walaupun sudah bertelanjang bulat, walaupun ditangkap di hotel, walaupun ditangkap di tempat panti, digerebek oleh Satpol PP, atau di rumah tangga, alhamdulillah, baru telanjang dilihat, dikatakan zina, merajam, awas. Kata Allah, mereka adalah pendusta yang tidak mendatangkan fa'ilam ya'tu bi arba'ati syuhada, maka mereka adalah pendusta di sisi Allah. Walaupun benar, misal satu orang ini melihat masuk, sini lihat, masuk 2, 3 masuk, yang keempat udah selesai, perzinanya selesai, nggak ngelihat. Kemudian mereka bersaksi di depan hakim, ditanya semua, dan yang keempat dusta. Nanti saya ngelihat, padahal nggak ngelihat, di depan Allah ada urusan mereka, walaupun terjadi pembunuhan atau dirajam. Ingat, bukan hakikat hukum Islam, ya. Buktinya apa? Ayat li'an. Ayat li'an yang seorang suami mendapati istrinya berzina, jelas, ya, berzina dengan syurik, yang perempuan zaman sahabat, laki-lakinya lupa namanya, ada di kitab sahih. Maka suaminya lapor ke Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang mendapati istrinya berzina, ya, bersama orang lain berzina itu. Dia datangkan saksi 4, kalau enggak dipukul punggungnya 80 kali. Orang yang menuduh berzina tanpa saksi, pukul 80 kali. Nah, dicambuk 80 kali. Maka dia mengatakan, Allah akan membebaskan punggungku dari ini. Pasti. Maka turunlah ayat li'an, saling berlaknat, maju di mimbar, disaksikan seluruh manusia di negaranya. Sampai yang kelima, kalau udah yakin akan dipisah selamanya, nggak boleh nikah lagi dua orang itu. Dan tidak boleh dikatakan salah satunya pezina, satu pembohong, udah bebas mereka. Maka turunlah Jibril. Kalau anaknya lahir tembem ini, maka anak syurik. Kalau lahirnya pipis kerepeng ini, maka anak dia. Maka lahirlah tembem ini anak zina. Terus mengatakan, seandainya tidak turun Quran ayat li'an, saya ada urusan dengan wanita itu. Tahu nggak Rasulullah orang itu berzina dengan wasilah Jibril, tapi tidak dengan 4 saksi, hanya dengan kejujuran suaminya 1 dan persaksian Jibril. Nggak cukup untuk merajam perempuan tersebut. Paham? Harus 4. Quran yang mengatakan, ya, urusan dia zina atau tidak Allah nanti di akhirat. Urusan manusia dengan dia, pemerintah dengan dia adalah 4 saksi, atau dia mengaku, atau kalau perempuan hamil. Sedangkan video-video bukan saksi, ijtihad nanti hakim. Video-video bisa disetting, ya kan? Muka artis porno sekarang bisa disetting, dimasukkan ke antum kan? Ada aplikasinya juga kan? Nggak tahu?
Antum artis ini ada joget-joget, muka antum dipotong segini, cek, ada HP, masukin, geser, tuk, mukanya ada ganti tuh dari siapa misal jadi Corbuzier jadi Shihab mukanya, badannya poker jadi Shihab. Itu baru aplikasi yang biasa murah, apalagi yang mahal yang udah nggak usah nanya lagi lah. Makanya video Allah yang kalau jadikan persaksian orang-orang adil jujur empat orang jujur, 4 orang adil yang bukan munafik, bukan orang yang tidak sholat jamaah dan lain-lainnya. Perasaan khusus. Jadi irid manusia, harga diri manusia benar dijaga oleh Allah. Karena suatu saat mungkin dia akan bertobat dan menjadi lebih baik dari orang yang tidak pernah berzina dengan tobatnya. Sebagaimana siapa? Yang 2 orang yang berzina, khususnya Imrah Ghomidiyah yang ngaku, ya Rasulullah, fa ini kubla minaz zina. Ya Allah, saya hamil dari zina. Rasulullah mau nengok. Terus tunggu dulu, lahiran dulu, baru kesini lagi. Udah lahiran lagi. Tolong rajam saya. Tunggu dulu, susui dulu sampai selesai. Setelah susui selesai, anaknya bisa dia seorang, baru dirajam sampai meninggal. Iya, yang pukulan terakhir ya kasihan Khalid, batu gede diantemin, pecah kepalanya. Karena dilemparin lama matinya kan, sakit. Maka Khalid mencaci-caci atau sahabat mencaci-caci di pas kuburan, setelah disolati, setelah di kuburan, Rasulullah megur. Sungguhnya dia sudah bertobat, tobatnya 70 ahli Madinah yang soleh. Ya ini tobatnya benar-benar nasuha, melebihi 70 amalan ahli Madinah yang sangat soleh. Ini yang pernah berzina dan pernah berbuat macam-macam. Makanya awas, Allah benar-benar menjaga irid kita. Jangan sampai ikut-ikutan di berita, artis itu zina, artis itu zina. Oh itu digerebek tuh pezina itu tetangga. Antum nggak ngeliat, baru ngeliat kabar loh. Digerebek pas pakaian coba. Kita nggak tahu dia ngapain di dalam, ya ngobrol atau apa, dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan jelas kalau nggak ngeliat ini masuk ke barang ini sepertiga atau kepalanya. Mazhabnya berbeda, ada yang kepala masuk, ada yang sepertiga dan setengah, ada yang full. Itu baru disebut zina. Sebelum itu belum zina. Yang harus dirajam maksudnya. Yang harus dimatikan orang ini. Awas, hati-hati. Menentukan mazhab ini juga hati-hati. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan seorang sahabat ngaku, ya Rasulullah halaktu, saya hancur. Ya, saya baru berzina dengan seorang. Kamu berzina? Engkau masukkan ini dengan ini? Enggak Rasulullah. Saya sudah melakukan semuanya, ini ciuman, semua kecuali memasukkan farji dengan ini. Kata Rasulullah, ya ini apa namanya? Atau sholli ma'ana, apakah kau bersolat jamaah bersama kami? Iya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan baik akan menghapus yang buruk. Ini Rasulullah SAW memberi harapan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar itu sudah ciuman udah apa. Yang penting jangan zina, jangan sampai ini masuk ke sini. Alhamdulillah. Itu hukumannya nggak main-main. Dirajam atau kalau belum pernah menikah, dia dicambuk 1 kali dan diasingkan di negeri yang nggak dikenal dia dan nggak malu. Ya, makanya kalau sudah nggak kuat nahan ya menikah segera. Menikah jangan lama-lama. Ya, orang sudah 14 tahun, zaman dulu udah pada kerja ngumpulin uang. Umur 18 sudah nikah. Ingat Usama bin Zaid menjadi panglima perang jenderal, sekarang jenderal, udah pangkat jenderal masih 18 tahun. Makanya antum lulus SMA harusnya sudah Quran yang mungkin, udah siap jadi imam. Udah siap ngajar di minimal SD SMP di kelas yang jauh. Harusnya. Tapi karena kita sistem pendidikannya tidak mendidik menjadi ahli. Semua dipelajari sehingga akhirnya nggak ada yang matang, ya kan? Ya enggak. Coba dari kecil sudah fokus Quran bahasa Arab aja. Atau dari kecil Quran bahasa Arab sekian. Sama udah saya menjadi ahli matematika. Saya jadi fisika. Udah, belajarnya sedikit aja. Yang penting Quran bahasa Arab jalan, matematika cukupnya saya mau ikut bantu dagang ibu. Kembangkan. Oh saya belajar pertanian ini, bantu Bapak. Dan seterusnya. Tapi yang terbaik adalah ilmu syar'i terus jalan. Rezeki insyaallah ada aja. Ya. Baik, lanjut. Sudah 5 menit ya.
Atsani tadi ya, seperti ayat rajam. Fayadilu bitarki faridatin anzalahu Allah wa inna rajma udah sini ya. Wa qabat al-bayyinatu aw kana al-hablu aw al-i'tiraf. Ya. Dengan bayyinah 4 saksi, ya, perzinahan jelas dengan 4 saksi, ya. Seorang dirajam dengan persaksian 4 saksi bayyinah atau apa? Ini tapi bisa diistihad juga, ya, si hakim. 4 saksi dan yang lain-lainnya yang menurut putusan hakim bayyinah jelas. Tapi bayyinah di sini yang disepakati dalam 4 saksi wallahu a'lam, atau kehamilan nggak mungkin kecuali dari perzinahan, kecuali menikah, dan i'tiraf mengaku, ya. Cuman mengaku harus jelas hakimnya. Saya berzina, langsung dirajam. Setelah diteliti, orang yang dizinainya mengaku, kami baru cium-ciuman, baru ini. Kan di hadis zinanya apa? Zinanya mata melihat, zinanya tangan memegang, zinanya kaki berjalan, ya udah pegang-pegangan, maka zina. Nah, hakimnya nyesel nanti. Ya. Jangan asal menerima persaksi pengaku, kalau saya berzina ngaku langsung dirajam. Jangan. Tanya dulu orang ini gila enggak? Ya Rasulullah. Anta tanya, hal ada majnun? Apakah orang ini gila? Ya. Rasulullah menanyakan. Enggak ya Rasulullah. Karena orang yang mengaku zina pengen dirajam, pengen dibunuh, ya orang gila aja. Tanya terus. Apakah kau benar-benar memasukkan kemaluanmu seperti ini? Tangan saya masukkan ke air, celupin? Iya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Wa hikmatun naskhil lafdhi dunal hukmi ikhtibarul ummah fil amal bima la yajiduna lafdhahu fil Qur'an. Dan hikmah dari penasakhan lafaz tanpa hukum, apalah hikmahnya? Ikhtibarul ummah, ya, menguji umat ini diuji oleh Allah fil amal, dalam mengamalkan. Coba nggak ada di Quran, nggak ada, mau nggak ngamalkan? Ya, amalkan dengan khobar dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Bima la yajiduna lafdhahu fil Quran, dengan apa yang mereka tidak dapatkan lafadznya di dalam Quran. Nah, dan hikmah berikutnya apa? Wa tahqiqu, ini wawu ataf kepada ikhtibar, awas sehingga dia marfu'. Wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala aksa halil yahud, dan tahqiq iman mereka dan pengamalan, ya, yang sebenar-benarnya dari keimanan mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan, ya, aksa halil yahud, kebalikan dengan kondisi orang-orang Yahudi, alladzina hawalu, yang mereka mencoba katma nassir rajmi, menyembunyikan kitman, menyembunyikan nas dari rajam, ya, fit Taurati, dalam Taurat. Ternyata dalam Taurat ada nas rajam, ada. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ketika mau disuruh buka, ditutupi sama mereka. Ya, Rasulullah nggak bisa membaca, tapi Jibril dan Allah yang menyampaikan wahyunya. As-salits, yang terakhir, jenis yang ketiga adalah manusikha hukmuhu wa lafdhuhu, yang dinasakh hukumnya, yang dihapus hukumnya, wa lafdhuhu, dan lafadznya. Karena naskhi asyri rada'ati, seperti penasakhan asyri rada'at, yakni 10 susuan, ya, 10 susuan, satu susu masuk perut, kemudian nyusu lagi satu perut, 10 as-sabiq, yang dulu fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadi 5 susuan. Udah dijelaskan di hadis sebelumnya dalam syarat-syarat penasakhan yang kedua, wa al-ainu bi ta'khurin nasikh. Baik. Wa yanqasimu naskhu bi'tibari nasi arba'at aqsam. Tapi tadi dilihat dari mansukhnya, penasakhan dibagi menjadi 3, ya, yang dihapus lafadznya kan dihapus, dan hukumnya, ya, sebagian hukumnya dihapus, lafadznya ada, yang pertama. Yang kedua, lafadznya dihapus, hukumnya tetap ada, nggak dihapus. Yang ketiga, lafadz dan hukumnya dihapus. Ini susuan 10 menjadi 5. Nggak ada ayatnya di apa? Nggak ada ayatnya di Quran 10 ini, dan hukumnya juga sudah nggak dilaksanakan.
yang dasar hanya 5. Nah, ternyata pernah dinasakh secara hukum dan lafaz. Sekarang penasakhan ditinjau dari yang menasakhnya atau penasihnya. Ya. Ada 4 jenis. Ya. Yang pertama naskhul Quran bil Quran. Ya, penasakhan Quran dengan Quran. Yang kedua naskhul Quran bis sunnah, penasakhan Quran dengan sunnah. Yang ketiga naskhul sunnah bil Quran, penasakhan sunnah dengan Quran. Yang keempat naskhul sunnah bis sunnah, penasakhan sunnah dengan sunnah. Insyaallah ini akan kita jabarkan secara lengkap di pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.